Produksi vaksin palsu bisa dibilang mulus. 13 tahun beroperasi, saudara, baru saat ini aksi mereka diketahui polisi. Lalu bagaimana langkah dari Kementerian Kesehatan menindaklanjuti temuan ini dan apa upaya pencegahan yang bisa kita lakukan bersama-sama? Serta sejauh mana dampak bagi korban vaksin palsu? Kita akan diskusikan malam ini bersama Ibu Maura Linda Sitaga yang sudah hadir di studio, Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan. Selamat malam Bu Maura. Selamat malam. Dan juga ada Bapak Hindra Irawan Satari, Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Selamat malam, Pak Usna. Nanti juga akan bergabung dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Saya ke Bu Maura dulu, Bu Dirjen dulu. Bu, selama ini sebenarnya bagaimana proses pengawasan distribusi dan produksi dari vaksin? Sebenarnya pengawasan vaksin itu dilaksanakan secara ketat, sangat ketat. Mandat untuk pengawasan itu diberikan kepada Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Saya percaya Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sudah melakukan hal yang serius dan baik, dan hal-hal seperti ini bukan berarti dibiarkan selama 13 tahun ya, sebab ini adalah hal-hal yang biasa timbul dan tenggelam, dikejar kemudian muncul lagi, kembali lagi. Jadi bukan pembiaran selama 13 tahun. Pengawasan itu dilakukan baik itu pengawasan produknya maupun pengawasan di rantai distribusi atau rantai supply dan juga pengawasan di penggunaan. Itu dilakukan secara ketat, misalnya untuk pengawasan produknya dilakukan sebelum beredar, dia dilakukan penilaian, kemudian malah dilakukan pengujian setiap batch atau yang dikatakan lot release. Kemudian pada waktu peredarannya juga dilakukan sampling dan juga pengujian. Pada rantai supply juga dilakukan pengamanan secara ketat dari awal, dari perencanaannya, pengadaannya, dari penyalurannya, dari penggunaannya, bahkan sisa vaksin ataupun yang kadaluarsa itu dilakukan pemusnahan sesuai dengan tata cara pemusnahan. Jadi itu adalah pengawasan kepada vaksin yang secara umum, dan vaksin saat ini mayoritas adalah vaksin pemerintah yang disediakan pemerintah, tidak perlu dibeli. Tapi kemudian Bu Maura ada faktanya ada vaksin palsu begitu? Iya. Seperti apa kira-kira penyebarannya? Penyebarannya tidak mungkin menyebar luas di Indonesia. Memang tadi belum disebutkan ya penyebarannya sampai di mana, walaupun disebutkan 3 tempat, Bogor, Tangerang, atau Bekasi, Jakarta dan juga Jakarta, iya. Tetapi jumlahnya tidak disebutkan berapa banyak dan penyebarannya seberapa banyak. Tetapi yang jelas umumnya vaksin yang ada di peredaran, umumnya vaksin yang dipakai di pelayanan kesehatan adalah vaksin yang disediakan oleh pemerintah, dan itu pasti bukan palsu. Bu Maura, kalau pengawasan sudah dilakukan dari tahapan produksi, distribusi sampai ke penggunaan, kemudian Ibu katakan tadi bahwa ini sebenarnya sudah sering terjadi, ada juga vaksin-vaksin pemalsu vaksin begitu. Sebenarnya ada evaluasikah terhadap proses pengawasan dari Badan POM sendiri? Iya, karena ini adalah hal yang termasuk kriminal ya. Jadi kejahatan itu memang sesuatu artinya yang ini ranah dari lembaga lain begitu? Sebenarnya kerjasama antara, kalau pidana itu kerjasama antara polisi dengan Badan POM. Karena Badan POM yang berkompetensi untuk melihat apakah vaksinnya itu palsu atau tidak palsu, bentuknya seperti apa, kandungannya seperti apa, saat ini pun sedang diuji di Badan POM. Bagaimana sih proses pengawasan kalau misalnya ditemukan ada indikasi bahwa ada produksi atau distribusi vaksin palsu? Secara internal di Kementerian Kesehatan sendiri seperti apa? Sebenarnya itu harus dilakukan pengamanan. Yang jelas kita tidak mendukung dan sangat menentang hal itu terjadi, ya. Badan POM saat ini juga diminta oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan pengujian dan kemudian tentu menindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Kesehatan juga memberikan sanksi pidana terhadap pemalsuan ini. Bu Maura, tadi saya mewawancari langsung produsen vaksin palsu ini dari Bekasi. Nggak bisa dikatakan produsen. Karena dia ada pemalsu begitu ya. Tapi ia mengatakan bahwa kenapa begitu mudah atau kenapa menjadi begitu sulit bagi orang awam untuk membedakan vaksin palsu dan vaksin lama adalah karena dia menggunakan bekas-bekas yang digunakan oleh rumah sakit dan kemudian itu digunakan kembali. Jadi agak sulit untuk membedakan. Selama ini memang tidak ada pengawasan terhadap botol bekas, kemudian label-label bekas dari Kementerian Kesehatan sendiri terhadap rumah sakit misalnya? Ya, sebenarnya itu sudah ada tata cara pemusnahan ya. Jadi botol bekas ataupun yang kadaluarsa, sisa bahkan kemasannya itu harus dimusnahkan.
Jadi tidak boleh dibersihkan atau disimpan atau seperti itu, tetapi dimusnahkan menurut tata cara. Jadi kalau ada sampai hal-hal yang bocor seperti itu adalah berarti niat-niat juga untuk melakukan ada oknum begitu ya? pemalsuan. Ada oknum yang berniat untuk melakukan pemalsuan. Harga satu suntikan begitu harganya 20.000 loh Bu, satu buah yang bekas dibeli oleh pemalsu tersebut dari oknum di rumah sakit. Iya. Nah, sebenarnya mayoritas vaksin itu disiapkan pemerintah, itu gratis, ya. Jadi ini supply and demand juga. Kalau misalnya menggunakan vaksin pemerintah, itu adalah vaksin-vaksin yang betul-betul diawasi secara ketat dan tidak ada supply, maksudnya tidak ada biaya yang diperlukan di dalam hal ini. Tapi Bu Maura tadi saya lihat vaksin-vaksin yang dipalsukan adalah vaksin-vaksin dengan merek tertentu. Kalau vaksin aslinya berharga puluhan hingga ratusan ribu, itu hanya puluhan ribu dan jauh lebih rendah. Ada langkah dari Kementerian Kesehatan misalnya membuat murah juga vaksin-vaksin asli? Kita justru tidak membuat murah, membuat dia gratis. Nah, sudah dilakukan selama ini? Sudah dilakukan selama ini. Jadi sekaranglah waktunya, apalagi dengan adanya jaminan kesehatan nasional ya. Kita ada program nasional, jadi mudah-mudahan dengan adanya bahwa penyediaan vaksin oleh pemerintah, kita juga menghimbau supaya menggunakan vaksin-vaksin yang benar. Dan melihat apakah, dan memakai yang dari distributor resmi. Saya yakin di sana nggak ada distributor resmi untuk memberikan vaksin yang sebenarnya resmi yang dengan ada nomor izin edar. Jadi gunakanlah vaksin yang disediakan pemerintah, pihak fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta dapat dua-duanya menggunakan. Yang paling menjadi kekhawatiran kita adalah dampak ketika anak atau balita terlanjur begitu diberi vaksin palsu. Pak Hindra, kira-kira seperti apa nanti dampaknya jika seorang balita diberi vaksin palsu? Ya, vaksin itu sebetulnya produk biologi yang diberikan kepada anak sehat atau bayi sehat untuk merangsang sistem kekebalannya membuat zat anti. Yang disuntikan biasanya bibit penyakit yang dilemahkan. Dalam hal ini yang disuntikan tergantung apa yang dikandung dalam vaksin itu. Apakah isinya air, apakah isinya NaCl, apakah isinya juga vaksin, tapi vaksin yang lain. Sehingga kalau misalnya disuntiknya air, atau disuntiknya hanya larutan garam, atau disuntiknya antibiotik, atau disuntiknya vaksin lain, atau cairan saja, kalau memang disuntikan dengan teknik yang bersih, mungkin tidak ada efeknya. Artinya anak tersebut merasa orang tuanya merasa sudah terlindungi padahal tidak terlindungi. Kalau yang disuntikan adalah cairan infus dicampur dengan bahan-bahan lain? Ya, kalau misalnya dia cairan infusnya misalnya garam atau gula atau dikemas dalam dan diberikan secara aseptik mungkin tidak menimbulkan efek samping, tapi tidak berkhasiat, tidak melindungi anak dan bayi tersebut terhadap bibit penyakit yang dikehendaki. Pak Indra, adakah cara sederhana bagi orang tua misalnya untuk bisa membedakan anaknya ini sudah mendapat atau diberi vaksin palsu atau asli begitu? Kalau misalnya tadi sudah disebutkan oleh Ibu Linda bahwa melakukan vaksinasi di rumah sakit pemerintah, melakukan vaksinasi di rumah sakit yang berakreditasi, mereka pasti harus membeli vaksin itu dari distributor resmi. Distributor itu udah mempunyai kriteria tertentu karena produk vaksin itu produk teknologi tinggi yang memerlukan transportasi khusus, suhu khusus sehingga terjamin. Kalau misalnya dia membeli di luar distribusi resmi ya pasti tidak akan terjamin dan saya kira jarang sekali rumah sakit yang terakreditasi, praktek dokter spesialis atau institusi pemerintah menggunakan jalur-jalur yang tidak resmi dan tertarik dengan potongan-potongan harga yang demikian tidak masuk akal. Di lain pihak itu gratis ya? Iya, padahal untuk rumah sakit pemerintah apa sekali tidak dipungut biaya. Kalau swasta juga swasta, kalau dia mengambil dari institusi pemerintah sebetulnya tidak dipungut biaya. Jadi sebetulnya alasan untuk mengambil harga yang terlalu rendah itu seharusnya tidak harus terjadi. Tapi Pak, faktanya Pak Hindra, Bu Maura ada dugaan saat ini tengah diselidiki oleh Barreskrim Polri, dugaan ada kerjasama dengan oknum dari rumah sakit, apotek dan juga kami saat ini sedang menunggu daftar rumah sakit ataupun klinik yang
mendapatkan distribusi itu yang ditemukan oleh polisi. Jika itu sudah dapat diberikan kepada kami akan telusuri dan mereka ada kemungkinan bisa diberikan vaksinasi ulang tentu.